Jadi bukan lepas dari Bukan. waterboom, oh Jadi enggak. kepala saya itu bentur pinggiran itu mungkin saking kencengnya Mas ya. Oh ya, karena yang pinggir itu kan keras. Hmm. Heeh. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Donipura yang ada di Lampung ataupun yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan berbicara mengenai perjalanan poli saudara Danang Semanu. Dek, kabar Dek? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Tarkam? Ya kadang-kadang Mas ya. Masih tarkam? Masih. Alhamdulillah. Ini terakhir tarkam di Kisam. Kisam, Muara 2. Kisam Muara 2, Sumatera Selatan. Latihan masih aktif? Latihan semenjak lebaran ini masih jarang Mas. Jarang? Cuma beberapa kali pertemuan. Gandengan toser? Toser sementara masih Mas Fajar Taufik. Fajar Taufik. Alhamdulillah lah, bisa bareng senior. Danang itu Danang dari Semanu, SMA Negeri Olahraga, betul ya? Betul. Asli Lampung? Asli Lampung. Belajar poli dari tahun? Belajar poli itu dari SMP kelas 2 Mas. SMP 2 di SMP Kota Gajah, SMP Kota Negeri. Gajah, Kota Gajah, Lampung Tengah. Lampung Tengah. Terus punya niatan poli ke Metro? Terus ya kita lulus SMP, ditawarin lah, temen kan ada yang di SMA olahraga. Ditawarin katanya di sini loh prestasinya ke olahraga katanya. Nyoba lah aku ke SMA olahraga kan. Ya waktunya tuh nggak nyangka Mas bisa masuk ke situ tuh. Yang lain kan ada yang katanya pakai gini gitu kan. Iya. Saya ya cuma modal niat lah. Nah, ternyata masuk di situ. Di situ ketemu kawan-kawan yang mulai latihan aktif terprogram ya di Semanu itu. Di Semanu. Pakai standar tinggi badan nggak sih ke Semanu itu? Pakai Mas, tingginya itu kalau dulu poli putra cowok itu spike-nya itu 175 ke atas. Cowok? Minimal 175 cowok. Jadi waktu daftar masuk ke Semanu itu tinggi badan? Tinggi badan 178 dan Mas. 178 di tahun 2017. Sekarang 2021 berapa tinggi badan? Sekarang 186. Wah. Cukup mocot guys. Tinggi guys. Iya, olahraga terus. Mas Danang Semanu ini dengar-dengar dari atas ya? di Sukun Badak kan ya? Iya, iya. Kayak ular. Sukun Badak. Terus masih di Sukun Badak enggak ini? Sekarang udah enggak Mas, mengundurkan diri ya. Tadinya udah keterima, cuma karena ada problem lah, keadaan yang enggak pas, jadi saya mengundurkan diri. Bersama Diki dan Raffi ya? Ya, kalau Diki sama Raffi masih di sana, sudah tanda tangan kontrak. Kalau Diki itu selevel apa di adik letting nih? Kalau Diki itu adik kelas saya Pas, adik kelas pas. Adik kelas pas. Oke. Jadi Diki ke Sukun Badak waktu kelas 2 ya Mas Yan? 2 apa 3? Udah lulus Mas. Oh udah lulus ya? Posisi udah lulus semua, kita dapat Berangkat ke Sukun Badak karena diajak Mas Agung Seganti. Jadi ke Sukun Badak itu dibawa bersama Mas Agung Seganti. Iya. Problem di Lampung ataupun problem di Sukun Badak kok bisa pulang? Itu problem di Lampung Mas. Oh, kalau di problem Sukun Badak nggak ada problem. Kok Mas. Sukun Badak nggak ada Iya. problem? Oke guys, jadi Danang Semanu itu nggak ada problem di Sukun Badak. Dia juga punya niat, capai cita-cita yang tinggi di dunia voli. Yaitu masyarakat Lampung juga banyak yang bertanya-tanya soal itu Mas. Mas Danang apa serani Sukun Badak? Serani Sukun Badak, ya aku kas ora iso tang jawab sitak-sitak ya wis tak mau. Ya sementing ana problem ngono wae. Ini ada problem keluarga mungkin nggak bisa ditinggalkan ataupun gimana lah ya. Betul. Ya semoga jadi pilihan yang nggak salah Mas Danang. Ya, amin. Mungkin ya banyak teman-teman, wah kenapa Mas Iman Mas? Iya. Dari Sukun Badak pulang ke Lampung kan gitu ya. Banyak Mas kayak gitu. Banyak ya, mudah-mudahan lah ada jalan di balik itu.
Kita doakan teman-teman kita yang di sana juga, Diki dan Raffi. Iya, gitu ya Mas. Semangat. Padahal di Sukun Badak itu pelayanan masuk ya, Jos. Ya layak lah Mas, pokoknya ya bagus Pelayanan pelayanannya. terbaik ya. Di program, benar-benar di program ya kita ini. ya. Danang, berarti pulang ke Lampung ini real mau nekunin Tarkam. Iya Mas, kita ya Tarkam aja lah ya, di Lampung cuma mentoknya Tarkam Mas. Iya, Tarkam aja deh. Jadi 2017 masuk ke Semano, jalan sampai lulus 2020 ya? Ya 2020 saya lulus. 2020. Ya 2020 saya lulus, terus 2021 kemarin dapat tawaran Mas Agung ke Sukun itu. Ke Sukun Badak. Jadi teman-teman mungkin yang pada bingung kenapa Mas Danang itu pulang dari Sukun Badak, ya termungkin ada pertanyaan di lain dari pertanyaan saya ke Mas Danang, bisa taruh di kolom komentar buat Mas Danang. Terus nih pengalaman poli di Lampung dengan Pulau Jawa ini gimana nih yang membedakan Mas Danang? Karena di Pulau Jawa kan 1 bulan ada. Ada ya 1 bulan. Nah, mungkin kan bisa membandingkan kalau di Lampung itu gimana, di Jawa gimana. Gimana itu? Ya kalau di perbandingannya Mas ya, kalau di Jawa sama di Lampung tuh gimana ya? Kalau di sana tuh kita tuh terprogram loh Mas. Terprogram. Dan keurus atlet-atletnya tuh keurus di sana. Benar-benar kita bisa fokus ya. Iya, kita fokus latihan dan ya rata-rata kan ya kalau emang niatnya bagus, prestasinya bagus ya di sana bakal ada ke jenjang selanjutnya gitu. Iya. Memang penyalurannya itu ada Mas. Kalau di Lampung ya kita bentuk di Iya, Tarkam. Tarkam. Langsung wah sangat berbeda dari Lampung ke Pulau Iya. Jawa. Sebenarnya saya pulang itu ya mikir-mikir Mas, maneman yes, maneman pokoknya. Tapi ya piye karena keadaan ya wis lah. Di Sukun Badak wiker kan? Iya Mas, gitu. Wiker. Kalau Diki Oron. Diki dipindah di Oron, tapi tetap open spec. Raffi open spec. Di Danang Semano yang berasal dari Kota Gajah, Lampung Tengah. Asli Putra Lampung. Putra Lampung. Putra Lampung. Gimana kok bisa seneng poli? Namanya ini ya saya ini nggak seneng Mas, sebenarnya sepak bola. Sepak bola. Dulu sepak bola terus di desa kan ada yang ngajakin katanya, tinggi badannya masuk ini nggo poli. Jane kon jajal-jajal ngono Mas dipaksa mau niki dipaksa. Paksa kon poli, kon melu latihan-latihan biasa ngono kuwi. Nek sore ora ngopo-ngopo to Mas, lah timbang nganu wis lah main poli. Poli. Mau nih ya karena terpaksa gue mau. Terus kok bolanya seru. Terus masuk SMP negeri ku enek ekstrakurikuler poli sing latih Mbah Salim. Aku melu kompetisi. Mbah Salim Toser. Nggih, Mbah Salim Toser. Toser yang legend. Dari situ punya niat untuk poli. Kedua SN itu kalah itu berapa itu SMP. Terus lulus SMP ya ditawarin tadi masuk SMA olahraga. Masuk dari situ ya lumayan lah prestasinya Mas dari SMA olahraga itu. Iya. Jadi masuk Semano itu juga penuh dengan seleksi ya? Iya, seleksi. Nggak salah-salah masuk. Jadi ini masih aktif di Tarkam? Masih ya Tarkam sama Mas. Oke, Junior Lampung Danang untuk Tarkam. Oke, jadi Danang ini gimana pengalamannya di Sukun Badak itu gimana? Latihannya? Kalau di sana itu latihannya itu sehari 2 kali Mas. Sehari 2 kali. Jam? Kalau pagi itu mulai jam 7. Mulai jam 7 pagi 7. sampai jam 10. Sampai jam 10. Kalau sorenya itu jam 3. Jam 3 sampai jam 6. Jam 6. Itu gimana pengalamannya di sana itu dari latihan itu sulit?
Ya kalau kita di sana emang niatnya mau nyari prestasi ya, ya namanya usaha itu ya Mas, ya pasti sulit lah Mas. Karena kita persaingannya juga ketat kalau di Jawa itu. Iya. Ya, jenjangnya semakin tinggi, semakin tinggi ya. Di sana persaingannya ketat, nggak kayak di Lampung. Terus kalau untuk pelayanan tempat tinggal dan kalau makan gimana? Pelayanan itu ya kalau dibilang layak ya pokoknya sangat layak lah Mas. Sangat layak ya. Jadi atlet di sana itu gimana ya, terurus lah Mas. Terjamin lah pokoknya. Tempat tinggal satu kamar satu orang. Tempat tinggal ya di mes satu kamar satu orang. Ada bagus. Masalah makan ya sama cuma 3 kali ya. Teratur, gizinya juga teratur. Terus misal ini kalau pas udah bener-bener lapar tapi makanan belum datang itu gimana? Itu kodenya gimana itu? Oh itu kodenya kalau kata Pak Pelatih itu kongkon bengok Mas. Bengok. Bahasa Jawa. Kon bengok. Luwe ngono kok panganane teko. Madiang gitu ya. Luwe Pak, ngono panganane teko. Terus masalah makanan juga bisa kita request ya? Iya, kita bisa request. Mau minta. Jadi ya kita anak mes itu rundingan hari misalnya minggu ini Senin makan apa, Selasa makan apa itu rundingan. Kalau bill kita kasih ke catering. Oh, gitu. Nah, kalau udah bosen kita ganti lagi Mas. Jadi kalau misal pagi-pagi udah pengen sate ya sate. Iya, sate. Dituruti. Ya, dituruti Mas. Karena emang udah luar biasa. Pokoknya istimewa ya. Selain itu, selain makan, tempat tinggal yang layak, latihan juga standar nasional ya. Iya, nasional. Terus apa pengalaman apa selama 1 bulan di Sukun Badak ini? Ya kalau pengalamannya sih ya dapat teman baru itu Mas, dapat kenalan baru di sana. Dapat ya pokoknya dapat pengalaman lah. Kalau di Jawa tuh kayak gini, kalau di Lampung kita bisa beda ya Mas. Terus di lingkungan tempat tinggal Sukun Badak itu jauh dari keramaian ataupun dekat dari keramaian? Dekat Mas, itu jadi satu kecamatan itu udah rame lah tempatnya. Jadi udah kayak supermarket tuh udah ada. Deket ya, jadi deket lah, keluar jenuh keluar juga bisa ya? Iya bisa. Cuma jadwal, keluar jam 10 itu harus udah masuk ke mes. Oh, jam 10 malam. Sebenarnya asik ya, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, pokoknya nyaman. Kalau mau ngejar prestasi ya bener-bener udah dikasih jalan sebenarnya. Cuma ya itu tadi lah Mas, ada keadaan ya gimana, mau nggak mau ya tetap harus pulang. Terus Danang ini selama mengenal Poli sudah dapat prestasi apa ini ya diraih? Prestasi itu masa pelajar ya? Iya masa pelajar Mas. Masa pelajar ataupun sesudah pelajar mungkin bisa dijelaskan teman-teman ini. Waktu SMA itu SMA kelas 1 saya masuk SMA. Kelas 1 itu mau naik kelas 2 itu saya udah ikut Porprov Mas. Ikut Porprov? 2017 Porprov Poli Pantai. Ikut Metro. Itu malah ikut Poli Pantai? Ikut Metro itu sama teman saya anak Lampung Tengah gitu. Siapa namanya dari Lampung? Namanya Rio. Oh. Ya itu seletingan saya masih SMP di Semanu. Terus Porprov itu juara 2 finalnya ketemu Lampung Timur. Riki. Oh iya. Finalnya kalah. Di Metro ketemu Lampung Timur, Poli Pantai. Terus yang indoor ikut? Indoor enggak Mas itu. Porprov 2017 itu masih di 2017 masih di Metro ya Mas. Oh di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung ya. 2017 Porprov di Bandar Lampung. Mau ikut indoor masih seniornya masih kalah sama senior. Terus karena persaingannya ketat. 2000 Terus setelah itu 2017 selesai Porprov. Akhir kan itu Mas, akhir mau 2018. 2018-nya Popwil di Solo. Popwil di Solo. Ya. Itu mewakili Lampung. Kan olahraga pelajar wilayah. Itu perwakilan dari pelajar Lampung. Ya, Lampung. Wilayah Lampung. Gimana hasilnya itu? Hasilnya lah kalah Mas. Kalah. Zong. Berapa kali bermain? Itu kalau nggak salah 2 kali. 2 kali ketemu DKI sama Sumsel. Udah selesai 2 kali pertandingan. Selesai semua. Kalah poin. Gimana? Apa yang membuat kekalahan itu apa kurang persiapan ataupun? Ya yang jelas kurang persiapan Mas. Karena itu cuma waktunya kita latihan itu seminggu.
Training center TC itu TC cuma cuma 1 minggu. Dan itu TC-nya itu nggak serius mas. Nggak serius ya. Ya minimal TC seperti itu Orang yang di Jawa tuh 3 bulan ya seharusnya ya. udah Minimal bertahun-tahun mas. Bertahun-tahun itu mana siapnya. yang Pulau Jawa? Itu saya tanya teman saya memang TC-nya bertahun-tahun itu untuk persiapan itu. 2018 berarti masih kelas 2 SMA. 2 SMA. Dapat prestasi Popwil. Terus Terus lanjut 2019 itu Prapon mas, 4 wheel. 4 wheel. Jadi 4 wheel itu lightingnya sama seperti Prapon untuk jenjang ke pon. Ya, untuk jenjang ke pon. Cuma yang diambil yang juara 1 ya. Ya, yang juara 1 se-Sumatera. Oh, itu wajib ke Pon pon. Papua. Jadi juara 2 enggak. Nah, gimana itu pengalaman di 4 wheel? Ya kalau pengalaman 4 wheel itu kan udah bareng-bareng senior kan mas, sudah sering tarkam bareng, udah pokoknya itu seleksinya sama senior. Saya ini paling muda mas di situ. Jadi yang lain tuh 90-an, kelahiran 90-an, Iya. senior saya 2002 mas ya. Di pemain inti itu ada Toser Rizky, Tosnya Rizky, ada Wicker, Wipernya Galang, ada Peyeng. Galang, Bayeng, Pokoknya Danang. pemain-pemain tarkam Lampung lah mas. Nah, Yang spek siapa? Ricky Dimas Anggara. speknya ya mas Heri Dimas, Koto, Heri Kota sama Bima. Bima, Oh, iya. Terus? Sarno, Iya. Sutar, banyak lah mas. Pokoknya pemain-pemain tarkam Lampung tuh masuk Prapon. Pengalaman apa itu Mas Danang? Di 4 wheel itu. Buat Mas Danang itu. Oh, itu ya Karena di 4 wheel kan Mas Danang ini tiba-tiba nggak ada gitu loh. ya. Nah, di masa TC itu Mas Danang masih ikut TC. Dan pas bertanding di 4 wheel Bengkulu itu Lampung kok tanpa Mas Danang itu gimana itu? Jadi Ceritanya itu. Teman-teman pasti penasaran itu. itu tuh ceritanya gini mas, kan 11 hari sebelum berangkat terbang ke Bengkulu kan 11 hari. kita libur latihan hari Minggu itu mas, libur latihan ceritanya. Kita kan, aku sama Rizky kan mau pulang tuh mas, mau pulang ke metro karena libur latihan. Cuma hari itu ada acara sih, mau ke kolam renang, mau liburan lah, soalnya refreshing lah mas. Liburan, aku harap balik sama Rizky. Kayaknya nggak enak kancane kan, aku sak kamar atau kayaknya sama Rizky. Kayaknya nggak ada temen. Karena Galang, Bima, balik kabeh Dimas. Terus bayang ora usah balik lah Ki. Wes aku Rizky ra balik melu ning kolam renang. Di kolam renang. Kolam renang Lembah Hijau. Lembah Hijau. Lembah Hijau, Bandar Sana. Lampung. Baru nyampe itu langsung pada cepot baju tuh malah langsung berenang. Nggak ada perpegangan, nggak ada apa-apa, nggak ada, penyesuaian tempat. Nggak ada pemanasan, pokoknya langsung berenang. Habis berenang naik ke waterboom yang paling tinggi di Lembah Hijau. Nah itu ya perosotan lah mas, pertama kan perosotan. Kan nggak pakai baju kan mas ya. Nggak pakai baju. Jelas licin lah. Baju perosotan pertama sama Peyeng. Peyeng terus Peyeng tak ajak naik lagi, naik lah, yai. Aku ngomong ngono. Tak ajak munggah meneh. Bareng aja yai. Peyeng nggak gelem bareng dhek ndisian. Terus aku kan banyune lek kok waterboom kan akeh sama ngisor ya. Jadi jenenge ranggo klambi. Jadi kowe iki aku merusut, yo tanganku yo ngene iki wisan. Itu pakai alat sing pakai balon kayak gitu enggak apa? Ora. Perorangan. Yo ora nggo Cuma pakai kolor. Cuma pakai kolor enggak pakai baju. Jadi yang merusut itu posisi aku sendiri. Di depan tuh ada Peyeng. Peyeng tapi udah nyemplung. Oh, udah turun Peyeng terus. Aku tikung pertama itu Lolos. tikung yang ketiga, tikungan ketiga mas. Itu kan ada di rekaman channel YouTube-nya Heri Koto. Saya ngeliat di sini. Jadi saya itu katanya udah nggak sadar. Ketika jatuh itu ada videonya. Ada. Jadi setelah tikungan pertama itu saya udah nggak inget apa-apa mas. Tapi saya ngeliat di video Heri Koto itu nandoknya, natap kepalanya itu di tikungan ketiga. Oh, jadi bukan lepas dari Bukan. waterboom. Jadi kepala saya itu bentur pinggiran itu mungkin saking kencengnya mas ya. Oh, ya karena yang pinggir itu kan keras. Ini saya lihat di video itu aneh mas, tangan saya tuh udah gini, tapi ya setelah tikungan pertama itu saya udah nggak ingat. Jadi katanya numbur kan depannya ada anak kecil lah mas, katanya. Saya katanya numbur anak kecil itu.
anak kecil itu jatuh, terus saya udah nggak sadar. Jadi Jadi itu alasan Danang kenapa tidak bisa mengikuti Prapon Lampung di 2019. 19. Itu alasannya karena untuk menenangkan diri, waktunya libur refreshing ke kolam renang waterboom. Jadi terbentur di musibah lah. Di itu habis waterboom. itu, Jadi bukan jatuh, terlempar dari bukan, jadi itu sirkuit itu apa itu namanya itu? waterboom. Waterboom itu bukan ya Mas Danang? Bukan. Itu jadi kepala saya itu bentur pinggiran waterboom itu Mas. Pas nikung gini mungkin saking kencengnya karena nggak pakai baju. Jadi ketika masuk ke kolam udah pingsan saya. itu Udah nggak sadar. lama nggak naik. Enggak, dikira saya mainan sama Peyeng sama siapa? Sarno yang deket sama toser Mas Uji Udin. Dikira mainan, kok lama nggak muncul kata dia kan. Ditarik sama Udin. Naikin. Nah, itu badan saya udah biru semua katanya. Terus di ini nggak sadar bawa ambulan ke rumah sakit Advent di Bandar Lampung. Jadi saya di ambulan itu udah dengar suara ambulan, tapi belum sadar. Saya itu belum bisa ini, belum sadar. Tapi udah dengar kalau suara-suara ambulan. Sadar-sadarnya saya di rumah sakit Abdul Muluk. Berapa hari? Rumah sakit itu 5 hari Mas ya. 5 hari pulang itu nggak boleh jalan, nggak boleh apa, jadi sebulan itu tidur di kasur. Jadi teman-teman main udah nggak bisa lihat itu udah nggak bisa, jadi cuma nonton aja Mas. Berharapnya juara satu ikut lagi PON gitu. Tapi setelah final malah hasil juara berapa itu? Juara 2 ya? Juara 2 Mas. Juara 2 final kalah itu saya sama nonton Lampung juara 1 aku mau. Ben iso melu PON meneh. Kalah sama Sumatera Utara. Kalah sampai Sumatera Utara. Dandi bersama adiknya Boy Arnes. Nama Boy Arnes. Tim kuat dari Sumatera Utara. Ya, kita lanjut dari kejadian terjatuhnya tadi. Emang pengakuan dari saudara Peyeng itu ya saya nggak tahu Kak. Taunya itu ya dia bercanda. Jadi ketika turun dari waterboom itu dia nggak muncul. Tapi kok terlalu lama kata si Peyeng. Loh, ini ada apa Danang ini? Wah, ketika dia angkat, namanya Peyeng itu nggak punya mental. Anak itu cuma ngahingi itu nggak punya mental. Pokoknya dia kalau ada orang yang sakaratul maut itu nggak bisa punya mental ya. Udah nggak bisa ngomong, katanya aku pokoknya udah darah dingin, udah keringet dingin. Aku lihat Danang itu udah kayak seperti udah nggak ada Kak. Gitu ya, sih pengakuan dari Peyeng. Sih gitu. Jadi Peyeng itu malah nggak gimana, shock dia langsung. Ya, kalau kata teman-teman ya memang dikira aku udah nggak ada itu Mas. Karena badannya biru semua, ininya udah pucat semua kulitnya itu. Jadi ya nggak nyangka lah teman-teman itu. Memang sih katanya terdengar benturan yang sangat kenceng. Iya. Dar gitu dari pengakuan si saudara Peyeng itu. Jadi terlepas dari itu gagal ikut pelapon ya. Ikut pelapon. Terus pemulihan latihan itu, pokoknya pemulihan dari itu dari nol, seperti dari nol ya. 2 bulan Mas, setelah itu pemulihan 2 bulan nggak ngapa-ngapain, habis itu dipaksa latihan. Paksa latihan. Terus udah mulai tarkam lagi kan Mas, itu tadi dia tawarin Mas Agung, tarkam baru ke Mas Agung di Ranau kalau itu di Danau Ranau. Ya. Ditawarin sama Mas Agung Seganti. Itu sama Diki juga ditawarin. Gimana kalau mau ke Sukun Badak apa enggak, ini ada bosnya nyari pemain, nyari atlet yang tingginya segini ini. Terus saya sama Diki, yo saya tik mangkat etik ngomong. Yang golek pengalaman, sapa ngerti rezekine ning kono. Ning Lampung arep golek opo aku. Iya. Berangkat ke sana, udah dipastikan keterima tiga-tiganya sama Rapi. Diki udah tanda tangan kontrak, Rapi udah tangan kontrak. Saya yang belum Mas, saya masih mikir-mikir karena ya ada itu tadi, problem itu tadi. Terus setelah dipanggil ke kantor, saya ngomong sama manajer Sukun Badak itu. Saya jelasin lah problem saya kayak gini. Akhirnya sananya memaklumi, ya emang kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, mumpung belum tanda tangan kontrak. Soalnya kalau udah tanda tangan kontrak kan sulit kan Mas. Jadi ya ada sanksi di balik itu ya kalau udah tanda tangan kontrak ya.
Jadi ya karena keadaan ya paksa mundur lah. Iya. Sebenarnya Selesai. enak Mas sana itu dikuliahin beasiswa sampai lulus, sampai 5 tempat kontraknya itu 5 tahun. Oh, jadi kontrak 5 tahun kita kuliah di sana gratis gitu. Gratis, kuliahnya di universitas swasta. Oh. Gratis, terus kita latihan pagi sore kuliah, pagi sore latihan kuliah. Istimewa Cuma itu ya. Mas. Istimewa sih. Tapi kan yang dituntut prestasi Mas. Jadi Iya. ada persaingan. Ntar kalau kita nggak berprestasi ya terpaksa degradasi. Jadi kalau ada yang audisi lagi, ada yang masuk lebih baik, yang nggak berprestasi itu dikeluarin. Ya putus kontrak, kuliahnya ya putus. Jadi kalau udah putus kontrak kuliah, kalau mau dilanjutin bayar sendiri. Oh gitu ya. Jadi seperti itu guys, perjalanan dari Mas Danang di Sukun Badak. Jadi sekarang kembali ke Lampung. Ya kembali ke Lampung. Ya. Nyari prestasi di Tarkam. Ya kalau masih ada yang prestasi di Jawa, kalau emang masih ada ya saya coba lagi lah Mas. Iya. Kalau memang ada kesempatan problem itu bisa, kalau ada Mas bisa keluar kesana. dari problem itulah Iya. ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah lah sekarang problemnya emang udah bisa ya selesai. Iya. Jadi Makanya kalau emang ada harapan untuk ke Sukun Badak ada. Harapan lagi untuk ke Sukun Badak. ke sana udah nggak bisa Mas. Oh, udah nggak bisa. Mungkin Karena udah masuk, udah ya, keluar. Karena ya itu tadi udah keterima, saya mengundurkan diri. Jadi ya kalau emang nanti ada kesempatan lagi buat ke Jawa entah kemana ya insya Allah lah. Penasarannya itu kenapa Mas Danang bisa nggak di Sukun Badak lagi? Ya, gitu. ya itu buat teman-teman ya klarifikasi saya di sini, cuma saya keluar dari Sukun Badak itu karena ya pokoknya ada suatu problem lah di Lampung, bukan di Sukun Badak. Jadi ya karena keadaan saya ya harus pulang mau nggak mau. Keadaan yang privasi ya. Iya privasi. Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton, sudah mengikuti channel Donivora. Semoga bermanfaat. Jika pertanyaannya kurang untuk Mas Danang bisa ditaruh di kolom komentar, kita bisa podcast di part kedua. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk suun yuk. Oke Mas. Danang. Jos. Bodoh-bodoh. Semangat. Semangat, semangat.